seneng kalau misalnya pihak sana yang difitnah juga. Kamu nggak senang? Nggak seneng juga sih. Kenapa? Kasian. Karena menurut kamu? Ya nggak sepantasnya juga sih mereka digituin ya. Nggak sepantasnya juga. Kamu baik banget. Kamu apa yang membuat kamu merasa kasihan tuh karena apa? Kamu bisa memahami apa? Ya mereka juga manusia gitu. Punya perasaan. Nggak sepantasnya juga mereka digituin. Dihujat. Tapi kamu udah pernah ketemu lagi belum? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Fuji yang makin trending, makin banyak dicari, makin mendapat simpati setelah dapat mobil, dapat berlian. Nah, memang Fuji ini sekarang menjadi lebih dewasa daripada yang seharusnya. Usianya baru 19 tahun, tetapi komentar-komentarnya saat diundang di televisi, di podcast YouTuber mengundang banyak perhatian. Sehingga banyak kutipan-kutipan dari omongannya yang dikutip oleh warganet dan dijadikan video-video pendek di media-media sosial. Nah, berikut ini Fakta Bang Pin akan mengulas beberapa video-video pendek yang diunggah oleh beberapa netizen yang itu mencerminkan bahwa Fuji sudah sangat dewasa, melebihi usia dia yang seharusnya. Hal ini dikarenakan cobaan terpaan yang banyak dialaminya dan juga didikan dari seorang Bibi Ardiansah dan juga Vanessa Angel yang kabarnya mereka mendidik adik-adiknya untuk mandiri dan bahkan tidak pernah memberi uang untuk jajan, tetapi uang itu diberikan pakaian dan hal-hal yang berguna, sehingga kedua adik dari Bibi Ardiansah ini menjadi pemuda dan pemudi yang mandiri. Saat mereka tampil di televisi, maka aura keartisannya bersinar dan tinggal menunggu waktu mereka akan menggantikan posisi Vanessa Angel menjadi artis ternama di tanah air. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Oh iya, tugas kamu apa, Fadli? Ya aku karena di sana kan nggak ada cowok lagi kan, jadi harus ada cowok di rumah itu buat ngejagain apa-apa, jadi aku di situ. Kamu jagain? Tinggal di situ. Kalau kamu tugasnya? Jadi ibu. Jadi ibu. Tapi ada yang bantuin ya? Ada omanya juga kan. Omanya masih ada. Ya, itulah yang pertama. Komentar Fuji, dia saat ditanya perannya sebagai apa, tugasnya sebagai apa, langsung saja dia mengatakan sekarang menjadi ibu. Ibu dari Galaskai Ardiansah di rumah Vanessa yang masih ditempati karena kontraknya akan habis beberapa bulan lagi ini. Di sana Fuji tinggal bersama Fadli dan juga Galaskai serta salah seorang pengasuhnya yakni Ida, dan pengasuhnya yang bernama Siska kemungkinan besar masih di rumah karena untuk mengatasi trauma yang ditimbulkan akibat kecelakaan itu. Namun dari komentar Fuji ini, dia sudah mampu mengatasi egonya sebagai anak muda yang tentu ingin menikmati masa mudanya dengan foya-foya dan pergi ke mall ataupun pergi ke disco. Tetapi Fuji dengan tegas mengatakan bahwa dia akan menjadi ibu. Sekarang sudah baik-baik. Sekarang kamu malah mendapat banyakan simpati dari netizen, bahkan sempat dikasih mobil dan berlian. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Masih ada juga yang hujat kamu? Bukan gitu, maksudnya aku nggak seneng kalau misalnya pihak sana yang difitnah juga. Kamu nggak seneng? Nggak seneng juga sih. Kenapa? Kasian. Karena menurut kamu? Ya nggak sepantasnya juga sih mereka digituin ya. Nggak sepantasnya. Kamu baik banget. Kamu apa yang membuat kamu merasa kasihan tuh karena apa? Kamu bisa memahami apa? Ya mereka juga manusia gitu, punya perasaan. Nggak sepantasnya juga mereka digituin. Nah, jawaban Fuji ini juga menarik karena Fuji mengatakan bahwa tidak senang ketika keluarga Dodi dihujat. Apapun itu, dia adalah manusia yang punya perasaan. Mungkin Fuji juga merasakan dia pernah dihujat saat dia memposting
video Gala di Rumah Sakit Bayangkara saat baru 4 hari kecelakaan, dan waktu itu Fuji sebenarnya ingin mengabarkan kepada teman-temannya dan juga netizen yang terus-terusan bertanya dan DM dia bagaimana kabar dari Gala, karena waktu itu Gala menjadi sorotan publik se-Indonesia. Daripada menjawab satu-satu, maka Fuji pun mengunggah story atau video di TikTok untuk menjelaskan kepada halayak ramai bahwa Gala kondisinya baik-baik saja. Disitulah Fuji kemudian dihujat banyak orang, dikatakan mengambil popularitas dari Gala dari musibah yang dialami ponakannya itu. Namun Fuji sabar dan akhirnya dia tidak ingin keluarga Dodi Sudrajat dihujat karena dia sudah merasakan betapa tidak enaknya dihujat oleh netizen. Itulah Fuji, beda dari yang lain. Masih nggak tahu sih. Nggak tahu. Kalau sekarang masih online. Kalau semester depan masih belum ada pengumuman bakal online atau offline. Tapi kalau misalnya online, aku masih tidak lanjut. Kalau offline kayak aku cuti dulu 1 semester. Serius? Iya. Nah, begitulah Fuji mau mengorbankan kepentingannya demi Gala. Hal ini seperti yang dikatakan saat podcast bersama Atta Halilintar, bahwa Fuji ini berbuat seperti itu karena kebaikan dari kakaknya yang tidak bisa ditebus oleh apapun. Karena itu dia bertekad bersama Fadli untuk membalas kebaikan dari Bibi Ardiansyah dan juga Vanessa Angel ini dengan fokus untuk masa depan Gala, fokus untuk ngurusi Gala, dan apapun keperluan Gala dia akan penuhi. Bahkan sampai pun harus mengorbankan kepentingannya seperti kuliah misalnya. Dia pun berani cuti kuliah demi urus Gala. Meskipun apa ya ibaratnya, kalau misal si abangnya itu papanya Gala, abang kita udah ngasih semuanya buat kita. Sekarang waktunya aku ngasih semuanya buat Gala. Kalau dibutuh apa, misalnya dibutuh ya amit-amit, misalnya dibutuh ginjal, misalnya dia nggak dapet ya aku kasih. Karena abang aku itu si Devi udah ngasih semuanya ke aku, udah yang ngebuka jalan aku, rezeki aku pertama-tama dia. Ya semuanya aku sekarang kasih ke Gala pasti. Deep tuh very deep. Iya. Deep. Kita jangan ngomongin Kak Fani sama The Baby. Pastilah. Kita masih Dina ya. Iya masih di Kita masih apalagi karena masalah ini kita juga jadinya ntar deh sedihnya deh. Kita Ini kayak pas sama-sama selesai dulu deh. kita sama-sama takut buat ngebahas flashback kayak gini, jarang. Makanya kayak kalau misalnya udah dibahas sedih banget. Sekarang kita jadi mengenang kebaikan-kebaikannya. Itu Mayang itu bukan cuman baju karena dia ganti baju karena basah, tetapi juga membawa satu tas isi skincare. Fitnah atau fakta? Fakta. Cuman nggak jadi dibawa. Kok nggak jadi dibawa? Iya, ditegur sama mbakku. Sebenarnya yang penting apa sih buat kamu tuh? Izinnya aja. Ngomong gitu. Kayak ngomong sebenarnya. Kalau dia ngomong diizinin. Izinin lah. Biar kita tahu apa aja yang nggak ada. Jadi Kalau kan diizin jelas. mungkin aku nggak bakal minta balikin juga. Kalau izin ya. Sebenarnya ya. Itu cuma benda mati mbak. Iya Nggak sih. berharga banget. Ya intinya bukan itu gitu ya. Bukan Intinya bendanya. etikanya. Etikanya. Karena kalian nggak tinggal di situ ya. Hmm. Bahwa waktu itu Mayang itu